itu semuanya sendiri, nggak bisa. Kita harus berkolaborasi ya. Tadi makanya kolaborasi di logistik ini penting. Memanfaatkan semua potensi, memanfaatkan semua infrastruktur yang dimiliki BUMN untuk melayani customer kita gitu sebanyak mungkin. Even tidak mungkin juga hanya infrastruktur BUMN yang kita manfaatkan. Banyak juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Truk, ya nggak mungkin kan BUMN nggak punya truk semua truk ya. Truk itu banyak pemiliknya, tracking sendiri. Tracking juga macam-macam kan, yang untuk tracking untuk logistik cair beda, dengan logistik padat beda, dengan perishable ya. Perishable itu ikan gitu ya, yang kalau nggak dikirim tepat waktu pakai cooler busuk yang gitu-gitu. Jadi ini sangat-sangat tadi saya jadi di dunia logistik makanya saya tadi bersaing dan bersanding. Okay. Jadi bersaing memberatkan customer, tapi kalau sudah dapat kita bisa berkolaborasi untuk melayani customer tadi. Nah itu jadi bagaimana itu cara melakukan game itu, ini sesuatu yang ya itu tantangan kita berdua gitu. Oke, dengan tadi bersaing dan bersanding dengan juga perusahaan logistik swasta. Nah, untuk dari sisi e-commerce sendiri Pak, bagaimana cara untuk mengembangkan dan juga beradaptasi nih dengan perusahaan e-commerce swasta lainnya? Oke. Nah, kalau e-commerce ini mainnya di portofolio kedua, Mbak. Oke. Courier Express Parcel. Ya, karena e-commerce itu kan nggak ada e-commerce ngirim barang 200 kilo kan nggak ada ya. Kecil-kecil kan. Mulai dari jarum sampai TV lah gitu ya. Tapi kan itu nggak lebih dari 50 kilo ya. Maka itu kategorinya kategori Courier Express Parcel. Nah, penyelenggaranya juga penyelenggara Courier Express Parcel. Lisensinya dikeluarkan oleh Kominfo. Ya, namanya PJP, penyelenggara jasa pos. Yang saya sebut tadi ada 700 lebih nih penyelenggara ini. Nah, memang tidak semua PJP itu masuk ke e-commerce ya. Tidak semua. Jadi hanya sebagai ya, mungkin top 10 atau top 20 lah yang memasuk pasar e-commerce ya gitu. Nah, dan walaupun top 10 pun juga kita bersaing luar biasa ini ya, karena saya sebut tadi ini persaingan yang sudah masuk ke red ocean ya. Jadi marginnya sangat tipis ya. Karena pressure dari e-commerce ya. Jadi e-commerce maunya, platform e-commerce maunya bagaimana ongkos kirim serendah mungkin, ya kan, supaya barang yang dijual di e-commerce bisa lebih murah dari barang yang dijual di physical presence kan, ke toko-toko, mall dan sebagainya. Karena orang kalau tidak mendapatkan lebih murah di platform e-commerce atau marketplace lah sebutnya, marketplace, nggak akan belanja di marketplace kan. Okay. Ya mending saya belanja di toko aja kalau lebih murah. Nah, jadi tentang e-commerce ini saya ada 3 sebenarnya. Istilah e-commerce kan besar ya. Marketplace itu e-commerce. Socio-commerce itu juga e-commerce ya. Jadi orang jualan di Facebook, di Instagram, itu socio-commerce. Okay. Nah, sekarang ada lagi namanya live commerce ya. TikTok. Nah, itu kategorinya live commerce. Itu juga e-commerce gitu ya. PT Pos di bagian yang mana ini, Pak? Tiga-tiganya masuk kita. Okay. Nah, betul. Tiga-tiganya masuk di situ. Jadi walaupun dengan persaingan ketat, kita berusaha masuk di semua platform tadi ya, mau yang marketplace, mau yang socio commerce maupun live commerce, kita masuk di tiga-tiganya. Nah, strategi kita memang terus terang aja sangat hati-hati ya. Nah, jadi kita memenangkan persaingan tapi harus profit. Nah ini ya, jadi karena bisnis model kita beda, Mbak. Pos Indonesia adalah BUMN, bisnis modelnya profit oriented. Jadi bukunya PNL. Nah, sedangkan perusahaan Courier Express Parcel lain mungkin PNL nggak penting, tapi valuasi. Jadi mereka dapat duitnya dari gain, ya, peningkatan valuasi perusahaan, ya sahamnya dijual, dapat gain, itulah cara mengembalikan investasi. Kalau kita, perusahaannya nggak dijual, jadi nggak bisa main valuasi, kita mainnya di yield. Ya kan, yield itu artinya apa? Dari profit. Jadi kita harus profit, sehingga dari profit itulah kita bisa mengembalikan investasi. Nah, sehingga kita tidak bisa mengikuti gamenya perusahaan lain yang mengembalikan investasinya dari gain, sedangkan kita dari yield gitu ya. Jadi ini perangnya nggak apple to apple. Betul. Makanya kenapa kita walaupun masuk di e-commerce, kita harus memilih
boleh harus menang bersaing tapi profit. Oke. Nah, ini strategi yang ya yang harus cermat gitu ya, karena kalau hanya menang saja tapi nggak profit ya game over kita gitu ya. Oke, Nah, gitu. baik. Mungkin terakhir dari kami Iya. Pak Faisal, bagaimana rencana jangka panjang PT Pos Indonesia ini agar lebih menjangkau lagi masyarakat dan juga meningkatkan kualitas, dan apakah juga akan menambah kreatif hub baru seperti Pos Blok yang ada di Jakarta? Oke, oh ya ini cerita Pos Blok sekarang ya. Oke, jadi memang Pos Blok ini bagian dari pengembangan bisnis kita yang properti ya. Seperti saya bilang tadi, properti kita ini ribuan, tersebar di seluruh tanah air, tapi okupansinya rendah, ya, karena terjadi pergeseran gitu ya. Kalau dulu kantor-kantor pos kita itu ada di tengah perumahan, tapi perumahan zaman dulu. Sekarang perumahannya geser ke pinggir, yang tengah sudah jadi commercial area gitu, sehingga seolah-olah tidak relevan gitu ya. Nah, yang residential area sudah kita cover dengan agen pos, ranger toko atau ranger mobile yang saya sebut tadi. Nah, yang di tengah jadi kosong nih. Makanya ini kenapa kita leverage. Nah, khusus yang heritage buildings memang ini kita berikan perhatian khusus ya. Tidak sembarangan lah kita pilih partner untuk yang heritage building. Kita mau yang heritage building ini tetap harus dipertahankan keindahannya gitu, bahkan dipercantik kalau bisa. Dan ini jadi cara kita untuk rebranding. Nah, jadi kalau